Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Wandini, SPM Gizi, dosen tetap program studi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Video ini merupakan bagian dari bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sebagai dosen di program studi S1 Gizi, saya mengampu beberapa mata kuliah dan salah satunya adalah mata kuliah Sosiologi Antropologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah total 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Untuk evaluasi pembelajaran, mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Dan pada perkuliahan kali ini, saya akan menyampaikan materi pendahuluan mengenai sosiologi dan antropologi gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita memulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, kita bertemu pada mata kuliah sosiologi dan antropologi dalam ilmu gizi. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menyampaikan capaian lulusan untuk program studi S1 Gizi yang dibebankan pada mata kuliah Sosiologi Antropologi. Berikut adalah CPL Prodi pada mata kuliah Sosiologi Antropologi. Yang pertama, menerapkan konsep teoritis ilmu gizi manusia yang meliputi bidang gizi masyarakat, gizi institusi, gizi klinik, dan gizi pangan. Menganalisis ilmu humaniora dan sosial ilmu perilaku dan bioetika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah gizi di masyarakat sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kode etik profesi. Melaksanakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka menyelesaikan masalah gizi dan kesehatan di masyarakat. Mengelola pelayanan gizi promotif yang inovatif di berbagai kondisi yang memenuhi standar pelayanan baku, prinsip etika, legal, dan profesionalisme, serta mendorong kolaborasi interdisiplin. Adapun capaian mata kuliah untuk mata kuliah sosiologi antropologi, antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sosiologi dan antropologi gizi, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan ilmu sosial dengan ilmu gizi, mahasiswa mampu mengaitkan pemahaman tentang budaya dengan ilmu gizi, mahasiswa mampu melakukan edukasi pada masyarakat yang memiliki ragam budaya, dan mahasiswa mampu mendesain program intervensi berbasis sosial budaya. Berikut adalah kemampuan tahap akhir dari tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah Sosiologi Antropologi, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep sosiologi dan antropologi dalam perspektif ilmu gizi, ruang lingkup, tokoh, definisi, dan peran, menjelaskan tentang konsep ragam budaya di Indonesia, menjelaskan tentang konsep pola pangan dan budaya, menjelaskan tentang nilai sosial pangan dan makanan, menjelaskan tentang gaya hidup dan mitos, menjelaskan tentang asimilasi dan akulturasi, menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi, struktur sosial, interaksi sosial, nilai, dan norma, menjelaskan tentang peran sosial dalam pembinaan kebiasaan makan, menjelaskan tentang makanan sebagai media dalam pemertahanan sosial dan solidaritas kelompok,
menjelaskan tentang dampak globalisasi terhadap kebiasaan makan dan kesehatan masyarakat, menjelaskan tentang kesenjangan sosial dan akses terhadap makanan bergizi, menjelaskan tentang konsep etnografi dalam gizi masyarakat, dan mampu melakukan penyusunan intervensi gizi berbasis sosial budaya, desain program intervensi. Adapun deskripsi mata kuliah sosiologi antropologi, dalam mata kuliah sosiologi antropologi gizi, kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar sosiologi dan antropologi yang relevan dalam ilmu gizi, termasuk perilaku makan, budaya makan, faktor sosial budaya yang mempengaruhi status gizi, serta peran masyarakat maupun perubahan pola konsumsi pada masyarakat. Berikut adalah tujuan pembelajaran, yakni dalam mata kuliah pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup ilmu gizi, dan mahasiswa mampu memahami konsep dasar sosiologi dan antropologi yang relevan dengan gizi. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, saya ingin bertanya dulu pada teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih keterkaitan sosiologi dan antropologi dengan ilmu gizi? Apa yang ada di benak teman-teman semua ketika kita sebagai orang gizi mempelajari sosiologi? Sebelum teman-teman masuk pada perkuliahan di jurusan gizi, apa yang ada di pandangan teman-teman mengenai mata kuliah yang akan teman-teman pelajari di ilmu gizi? Ada yang bisa menyampaikan? Coba, Siti Fauzia. Izin menjawab Ibu terkait sosiologi dan antropologi kaitannya dengan ilmu gizi itu. Sepengetahuan saya seperti misalnya dalam kehidupan sosial itu kan terbentuk juga budaya-budaya gitu ya Bu. Nah, dari budaya itu menciptakan juga misalnya apa ya, suatu kebiasaan ataupun cara pandang seorang, terutama misalnya dari terkait dengan makanan gitu ya Bu. Jadi nanti ada kaitannya juga ke dalam ilmu gizi. Oke, ada tidak di antara kalian yang masih bingung kenapa orang gizi belajar tentang sosiologi antropologi? Terima kasih ya, Siti Fauzia. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan sebelumnya keterkaitan antara sosiologi dan antropologi dengan ilmu gizi. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa perbedaan antara gizi klinis dengan gizi masyarakat? Oke, baik. Kita lihat dulu ya dari sisi aspek sasaran. Gizi klinis itu berhubungan langsung dengan individu atau pasien. Dan kita yang berada di gizi masyarakat, kita cenderung berhubungan dengan kelompok atau masyarakat. Dari tempat kerjanya, gizi klinis cenderung bekerja di rumah sakit ataupun klinik karena mereka berhubungan langsung dengan kondisi pasien. Sementara kita di gizi masyarakat, kita akan banyak bekerja di puskesmas, posyandu, dinas kesehatan, komunitas, ataupun sebagai peneliti terkait dengan kondisi gizi masyarakat. Fokusnya untuk gizi klinis adalah masalah gizi dan penyakit pada individu. Dan pada gizi masyarakat adalah masalah gizi pada suatu populasi atau masyarakat. Adapun pendekatannya juga berbeda. Untuk gizi klinis, pendekatannya adalah diagnosis dan terapi gizi individual, sementara untuk gizi masyarakat, pendekatannya adalah promotif dan preventif. Sehingga kita membutuhkan sudut pandang dalam penyelesaian masalah gizi, terutama sebagai orang yang berada di ranah gizi masyarakat. Oke, baik. Em, apa yang ada di benak kalian ketika melihat foto-foto ini? Mungkin adat istiadat kali ya, Bu? Oke, adat istiadat yang seperti apa? Hmm. Mungkin kalau sebagian orang mengira orang gizi hubungannya hanya dengan makanan,
bukan hanya yang dimakan saja, tapi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ketika kita berhubungan dengan masyarakat, maka makanan itu sangat luas konteksnya. Makanan berkaitan dengan budaya, makanan berkaitan dengan adat istiadat, makanan juga berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan. Ya, seperti yang kalian lihat pada gambar-gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar-gambar makanan yang biasanya tersaji dalam kondisi seperti apa? Kalau Dari mis gambar paling bawah mungkin pasti semua juga tahu ya. Yang paling bawah itu akan tersaji pada hari apa? hari biasanya yang paling bawah hari raya Idul Fitri kali ya Bu, atau enggak Idul Adha kayak gitu. Ya, bagi umat Muslim, bahkan yang non-Muslim pun, ketika kita ada di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, makanan ini akan hampir tersedia di setiap rumah, terutama di umat Muslim. Bahkan kalau makanan ini tersaji di luar hari-hari tersebut, rasanya akan seperti hari raya, gitu ya. Kemudian ada tumpang, nasi kuning, cenderung dengan sebuah perayaan. Tapi makanan juga tidak selamanya adalah sesuatu yang kita konsumsi. Indonesia ini kaya akan berbagai budaya. Makanan-makanan kadang tersaji sebagai suatu sesembahan juga. Ya, seperti di gambar-gambar yang ditampilkan di sebelah kiri. Yang di bawah itu adalah gambaran makanan sebagai sesembahan untuk arwah sebagai kebudayaan di Kalimantan Barat. Ya, ataupun kita juga di Pulau Jawa ada beberapa perayaan seperti pada gambar tersebut ya, ada acara Maulid ataupun acara grebek Syawal ya di Pulau Jawa yang berkaitan dengan makanan. Oke, selanjutnya ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Siapa yang menyukai makanan-makanan viral? Ada di sini yang menyukai makanan-makanan viral? Ada Bu. Ya, dalam hal ini, kenapa orang bisa rela mengantri untuk mencoba suatu makanan? Kenapa orang-orang rela menghabiskan waktu untuk mencicipi makanan yang viral tersebut? Di sini ada aspek psikologi yang berkaitan dengan konsumsi makanan di masyarakat. Oke, dari pembahasan tersebut, kita ketahui bahwa ruang lingkup ilmu gizi itu bukan hanya tentang bicara tentang belajar teori lalu penyuluhan, tapi ilmu gizi adalah ilmu yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Misalnya, ekonomi, harga pangan dan pendapatan masyarakat tentu akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, kemudian klimatologi dan pertanian tentu akan mempengaruhi kualitas dari bahan pangan. Lalu ada teknologi, seperti halnya kita sekarang sangat terpapar dan mudah sekali untuk mendapatkan makanan instan, apalagi dengan tingkat mobilitas masyarakat saat ini. Ya, tentu terkait dengan hal ini kita perlu memiliki wawasan dan pemahaman tentang kondisi masyarakat yang kita hadapi seperti apa, agar ketika kita melakukan intervensi kita bisa diterima sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku di sana. Atau mungkin masyarakat-masyarakat tersebut memiliki kebudayaan tertentu. Oke. Dalam hal ini kita ketahui bahwa sosiologi dan antropologi adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang manusia dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatannya. Sosiologi sendiri itu berasal dari bahasa
Sosius dan logos bahasa Yunani. Sosius artinya teman, logos artinya ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hubungan manusia dan produk dari hubungan tersebut. Sementara antropologi, antro artinya manusia dan logos artinya ilmu pengetahuan. Maka ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia secara fisik, sosial, maupun budaya yang akan tercermin dalam karakteristik suatu masyarakat. Berikut adalah tokoh-tokoh di Indonesia yang kita kenal dengan Bapak Sosiologi, dan nanti kita bahas tentang Bapak Antropologi di Indonesia. Yang pertama ada Profesor Dr. Sela Sumarjan, di mana beliau adalah seorang sosiolog yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, yakni keseluruhan jaringan antar unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial, lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan strata sosial. Yang kedua ada Bapak Kunchara Ningrat sebagai Bapak Antropologi yang menyatakan antropologi sebagai studi tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik, masyarakat, dan budaya yang dihasilkan. Adapun unsur universal dari kebudayaan antara lain sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup, dan juga sistem teknologi dan peralatan. Lalu apa bedanya antara sosiologi dengan antropologi? Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat berdasarkan sifat yang heterogen, sementara antropologi mengkaji masyarakat yang sifatnya homogen. Lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat heterogen ataupun masyarakat homogen? Masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas, ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Sementara masyarakat homogen adalah masyarakat dengan identitas, ras, etnis, agama, dan budaya yang sama, serta cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama. Sampai sini bisa dipahami perbedaan antara sosiologi dan antropologi? Kalau kita bicara tentang masyarakat perkotaan yang terdiri dari berbagai jenis, berbagai ras, etnis maupun agama, maka kita bicara tentang masyarakat apa? Heterogen atau homogen? Masyarakat perkotaan. Heterogen ya, Bu. Oke, heterogen. Ya, di perkotaan, di kota-kota besar ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang dari Pulau Jawa. Mereka tinggal dalam satu lingkungan, misalnya ya. Kemudian di satu masyarakat yang memiliki budaya yang khusus, mereka dengan ras yang sama, budaya yang sama, etnis yang sama, mereka tinggal bersama, maka mereka dikatakan sebagai masyarakat homogen. Oke, kemudian perbedaan lainnya adalah dari segi sudut pandang. Sosiologi itu memandang dari sisi deduktif. Ya, deduktif itu adalah sudut pandang umum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang heterogen untuk mencapai kesimpulan yang logis. Contohnya, gaya hidup dan kesehatan ataupun perilaku Gen Z. Kalian Gen Z bukan? Oke, stempel apa yang kalian dengar di masyarakat mengenai Gen Z? Ada yang pernah mendengar Gen Z itu seperti apa di mata masyarakat? Seperti apa? Kalian Gen Z bukan? Oke, tapi misal Gen Z saat ini cenderung em, tingkat sosialnya kurang misalnya. Ada stempel seperti itu. Tapi kalian sebagai Gen Z mungkin ada yang merasa saya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini adalah sudut pandang deduktif di mana masyarakat melihat perilaku Gen Z secara umum, sehingga menempatkan itu pada satu kesimpulan bahwa oh Gen Z itu perilakunya seperti ini loh, gitu ya. Jadi dari secara umum kemudian diberlakukan pada
hampir seluruh individu seperti itu. Jadi punya cap yang sama. Sementara untuk sudut pandang induktif, itu membangun suatu kesimpulan yang berasal dari perilaku masyarakat homogen yang mencirikan kekhasan yang sama. Contoh mengidentifikasi asal daerah atau kesukuan berdasarkan ciri-ciri fisik atau ciri khas suatu budaya daerah. Oke, kalau saya misal menyebutkan ras di Indonesia yang em, yang misalnya em, apa namanya em, kulitnya keriting, warna kulitnya gelap misalnya. Itu ciri khas masyarakat di mana? Timur ya, Bu. Di timur. Itu ya. Mereka memiliki ciri khas sendiri, identitas sendiri, sehingga dari kesamaan ciri khas tersebut kita bisa mengidentifikasi secara umum itu berasal dari wilayah yang mana. Ya, itu adalah sudut pandang induktif yang berlaku ketika kita mempelajari antropologi. Oke, sekarang sosiologi dan antropologi dalam perspektif ilmu gizi. Mengapa ilmu sosiologi dan antropologi penting untuk dipahami dalam keilmuan gizi? Sebagai seorang ahli gizi, apalagi di ranah gizi masyarakat, kita tidak boleh hanya melihat apa yang dimakan saja. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bukan hanya belajar tentang teori lalu melakukan penyuluhan dan meminta mereka melakukan apa yang kita sampaikan. Tapi kita juga harus memperhatikan apa mengapa mereka memakan itu dan bagaimana mereka akan menerima apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Karena makanan itu dipilih dan dikonsumsi dalam kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kebiasaan. Maka ketika kita meminta mereka untuk merubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Kita harus memahami dulu bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Oke, kemudian memahami pola makan dalam konteks sosial dan budaya. Makanan bukan hanya soal gizi, tapi juga tradisi, adat, dan kepercayaan masyarakat. Contoh, pantangan makanan pada ibu hamil, makanan pada ritual keagamaan, dan makanan khas daerah. Oke, kalian pernah mendengar makanan pantangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Apa contohnya? Apa yang pernah kalian dengar? Nanas misalnya, Bu. Oke, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi nanas. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi telur. Mungkin sebagian di masyarakat masih ada yang memiliki kepercayaan seperti itu. Atau bahkan mungkin ibu hamil tidak boleh memakan ikan misalnya. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa makanan-makanan tersebut adalah makanan yang sejatinya dibutuhkan oleh ibu hamil, kita harus memiliki strategi bagaimana cara kita menyampaikan hal tersebut agar hal tersebut bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian, mengapa intervensi gizi perlu memperhatikan sudut pandang sosiologi dan antropologi? Karena sekali lagi, intervensi gizi itu sering gagal kalau tidak sesuai dengan budaya. Mereka sudah memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang turun-menurun. Lalu kita, sebagai orang yang tidak mereka kenal, menyampaikan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. Kita dianggap tidak mengenal mereka dan kita nggak tahu apa-apa tentang mereka. Maka dalam hal ini, kita penting untuk memahami sudut pandang mereka dulu. Ya, kenapa mereka tidak mau mengkonsumsi itu misalnya. Oke, kita harus memahami bahwa masyarakat memiliki karakteristik budaya. Dan selain karakteristik budaya, faktor sosial ekonomi juga tentu akan mempengaruhi penerimaan masyarakat. Ketika kita bicara tentang daging adalah bahan pangan yang memiliki kandungan protein hewani sangat baik, misal. Tapi kita bicara pada masyarakat dengan sosial ekonomi lemah. Mereka setuju dengan statement kita, tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka tidak mampu mengkonsumsi itu mungkin
tidak mampu mengkonsumsinya cukup sering atau bahkan memang tidak bisa mengkonsumsi itu sama sekali gitu karena mereka punya alokasi lain. Nah, dengan memahami sosiologi dan antropologi ini, ketika kita melakukan program gizi, kita memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka harapannya program intervensi yang kita lakukan akan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ya, maka peran sosiologi dan antropologi gizi adalah untuk mengetahui masalah gizi yang terjadi pada suatu populasi di masyarakat, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi ahli gizi untuk mengetahui situasi, kondisi lingkungan, ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat. Sehingga kita membangun sebuah pendekatan yang holistik. Kita melakukan pendekatan dulu, baru kita menyampaikan apa yang kita ingin informasikan. Ya, untuk melakukan pengukuran terkait kondisi gizi pada suatu populasi di masyarakat, kita perlu mengetahui sistem, kebiasaan, dan kepercayaan di masyarakat setempat. Dan untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat, penting bagi ahli gizi untuk mengetahui situasi, kebiasaan, ataupun budaya masyarakat setempat. Jadi kita ingin melakukan intervensi, penyuluhan, ataupun pengukuran sebuah penelitian, kita tidak bisa serta-merta langsung datang dan melakukan hal tersebut. Tapi kita perlu tahu dulu situasi, kebiasaan, ataupun budaya di masyarakat setempat. Oke. Selanjutnya, coba kemukakan pentingnya mempelajari ilmu sosiologi bagi seorang ahli gizi dan berikan contoh keterkaitan antara sosiologi dengan ilmu gizi. Setelah kalian mempelajari perkuliahan ini, menurut kalian seberapa penting ilmu sosiologi ataupun antropologi dalam hal ini? Coba Rifda, menurut kamu seberapa penting sosiologi dan antropologi kita pelajari ketika kita ingin nantinya melakukan penyuluhan, penelitian, ataupun intervensi dalam masyarakat yang berbudaya? Ya, Rifda, Saya sangat penting, Ibu. karena ada yang lain yang ingin berpendapat? Ica? Penting, Bu. Mungkin kayak tadi ikan kali ya, Bu. Kan ada ibu hamil yang katanya nggak boleh makan ikan. Nah, ikan kan termasuk apa ya? Kaya akan protein juga ya, Bu. Dan kita tidak bisa serta-merta meminta ibu tersebut makan ikan, sementara di masyarakat tersebut mereka pantang untuk mengkonsumsi eh, ikan gitu misalnya ya. Jadi kita akan menemukan solusi apa yang bisa memenuhi kebutuhan ibu akan kebutuhan protein hewani misalnya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita cukupkan saja perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih, dan sebelum kita menutup perkuliahan kita, mari kita membaca lafal sambalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.